Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Fauzi. Kali ini kita akan berbicara tentang konversi bilangan. Kemarin kita telah berkenalan dengan beberapa bilangan, dan kali ini kita akan melakukan konversi dari bilangan-bilangan yang telah kita kenali kemarin. Sebelum itu kita perlu tahu cara penulisan dari bilangan-bilangan tersebut. Di sini seperti halnya ada biner, itu bertuliskan 1010, ya karena memang digitnya itu atau bilangannya itu cuma ada 1 dan 0. Lalu yang membedakan bilangan-bilangan ini adalah ini. Pada di belakangnya ini ada notasi 2, yang berarti dia biner. Kenapa 2? Karena biner itu terdiri dari 1 dan 0. Jumlahnya 2. Lalu oktal. Seperti yang kita tahu, oktal itu terdapat 8 bilangan. Dimulai dari 0 sampai dengan 7 dengan jumlah notasinya ada 8. Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal sendiri itu seperti halnya bilangan bulat pada umumnya. Jadi bilangan bulat pada umumnya itu ada bilangan dasar yaitu dari 0 sampai dengan 9 dengan jumlah 10. Maka pada bilangan desimal memiliki notasi 10 sebagai penandanya. Lalu heksadesimal. Heksadesimal merupakan bilangan gabungan dari 0 sampai 9 dan A, B, C, D, E, F dengan total jumlah bilangannya ada 16. Oke, kali ini kita akan lanjut ke dalam sistem konversi bilangan desimal. Untuk video kali ini saya akan fokus di konsepnya dulu. Oke, jadi gini. Semisal kita punya bilangan desimal 26. Ingat ya, di sini ada notasi 10. Lalu sama dengan bilangan binernya adalah 11010. Lalu bagaimana caranya? Di sini bilangan desimal ini 26 kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena 2, anggap aja ini, 2 itu diambil dari sini. Tujuannya adalah 2, berarti biner. Berarti 26 kita bagi 2. Hasilnya adalah 13 dengan sisanya 0. Kenapa sisa 0 harus kita tulis? Ya, karena ini nanti sisa akan menentukan hasil dari konversi bilangan tersebut. Oke, sampai sini langsung kita lanjutkan. Kita tadi sudah memiliki hasil sejumlah 13. Lalu 13 ini kita bagi lagi dengan 2. Maka kita akan memiliki hasil 6. Kenapa 6? Karena 2 kali 6 adalah 12. Artinya di sini kita bagi saja 13 bagi 2. Itu hasilnya kan 6, sekian. Lah, kita tulis 6-nya saja. Lalu sisanya berapa sih? Jika dibagi ini, jika hasilnya ini sisanya berapa? Ya, sisanya adalah 1. Jadi ketika ini dibagi, sisanya itu berapapun itu tuliskan aja. Lalu kenapa kok kita tadi sudah 13, terus 13-nya punya hasil 13, kok 13 dibagi lagi, terus ini kita punya 6-nya kok ternyata dibagi lagi. Jadi kita akan terus membagi hasilnya ini sampai hasilnya ini ketemu jumlahnya adalah 0. Jadi ini 6 dibagi 2 akan kita bagi lagi dengan 2. Maka hasilnya 3 dengan sisanya 0. Lalu 3 kita bagi lagi dengan 2. Maka hasilnya 1 dengan sisanya adalah 1. Lalu 1 itu kita bagi lagi dengan 2. Memiliki hasil 0. Dengan sisanya adalah 1. Ketika kita sudah memiliki hasil 0, maka kita sudah selesai. Pembagiannya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita susun. Dari sini kan kita tadi sudah memiliki urutan dari pembagian. Lalu berarti kita juga memiliki urutan dari sisa-sisa pembagian. Sisa-sisa pembagian itu kita urutkan dari bawah atau dari yang terbaru ke yang ke atas. Jadi kita urutkan nih. Berarti kita tuliskan 1, 1, 0, 1, 0. Sama seperti yang ini. Bilangan 22 desimal itu jika kita konversi ke biner adalah 10110. Ya, konsepnya masih sama.
Jadi konsep ini bisa dipakai ke desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Apakah benar? Nanti kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat dulu konsep dari biner ke desimal. Jika tadi desimal ke biner, sekarang kita lihat biner ke desimal. Konsepnya seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi gini, mentok paling kanan ini dia dikalikan, dia memiliki urutan ke 0. Anggap saja seperti itu. Paling kanan dia memiliki urutan ke 0. Semakin ke kiri berarti dia bertambah urutan ke 1. Ini urutan digit ke 2, urutan digit ke 3, urutan digit ke 4. Lalu gunanya urutan digit tadi itu untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai pangkat dari yang akan kita gunakan. Jadi gini. Jadi ini 1. Jadi 1 sini dia dikalikan dengan 2 pangkat 4. 4 adalah yang seperti yang kita tahu adalah urutan dari digit. Kenapa 2? Karena dia berasal dari biner. Setelah itu, setelah kita dapat ini 2, kita ambil dari ini ya, dari notasinya. Lalu 4 adalah dari urutan digit dari paling kanan. Setelah itu kan kita sudah punya 1. Lalu kanannya adalah 0. 0 merupakan urutan ketiga dari, atau ya, dia indeks ketiga dari kanan. Maka 0 dikalikan dengan 2 sebagai notasinya, lalu 2 dipangkatkan 3. Berarti sini seterusnya itu akan sama. Jadi jika kita baca maka 10110, bilangan biner dikonversikan ke desimal adalah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4, lalu 0 dikalikan 2 pangkat 3, dan 1 yang ini dikalikan 2 pangkat 2, ya, karena 0, 1, 2, lalu 1 kali 2 pangkat 1, urutan, oke, dari kanan 0, 1 berarti pangkat 1, dan 0 kali 2 pangkat 0. Paling kanan, dia adalah indeks ke 0, atau urutan ke 0 gitu aja. Untuk yang selanjutnya ini juga konsepnya sama. Berarti ini kita pangkatkan 2 pangkat 4, terus kalikan 1 berarti 16, 2 pangkat 3, berapapun itu, terus nanti jika dikalikan 0, hasilnya 0, lalu di sini 2 pangkat 2, 4, kalikan 1, 4, lalu 2 pangkat 1, itu 2, kalikan 2, lalu di sini ada 2 pangkat 0, 1 dikalikan 0 berarti 0. Setelah itu kita jumlahkan, dan kita mendapatkan hasil 22. Apakah benar? Kita lihat sebelumnya. Karena sebelumnya ada nih. 22 adalah 10, 110. Lihat, 10, 110. Hasilnya sama. Oke, lanjut. Sekarang ini, ada desimal ke oktal. Konsepnya masih sama. Yang membedakan adalah di sini. Jika tadi tujuannya adalah ke biner, yaitu 2, maka dia dibagi dengan 2. Jika ini ke oktal, dia tujuannya adalah oktal, dengan notasinya ada 8, maka dia dibagi dengan 8. Konsepnya masih sama. Setelah dibagi, dan dia mendapatkan 0, berarti hasilnya dengan 0, maka selesai pembagiannya, dan sisa dari pembagian, di setiap pembagiannya, sisanya kita urutkan dari bawah ke atas. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu selanjutnya yang bagian oktal ke desimal. Bilangan oktal ke bilangan desimal. Konsepnya masih sama ketika biner ke desimal. Cuma ketika di sini dia dari biner, yaitu notasinya 2, maka setiap digitnya dikalikan 2 pangkat dengan urutan indeksnya. Jika di sini, maka urutannya ini setiap digitnya akan dikalikan dengan 8. 8 adalah notasi dari oktal. Seharusnya di sini adalah angka 8-nya. Dan dipangkatkan dengan urutan indeks dari kanan. Konsepnya masih sama. Begitu halnya dengan heksadesimal. Masih sama, konsepnya masih sama. Dan dari heksadesimal ke desimal. Sampai sini oke? Oke, mungkin yang video selanjutnya kita akan membahas tentang sistem konversi bilangan selain desimal. Kalau kita tadi sudah mengulas tentang bagaimana sih
semua bilangan dikonversikan ke desimal atau desimal dikonversikan ke bilangan yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.